Jokowi yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir serta Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan MotoGP Mandalika 2024 berlangsung sukses. Persiapan ajang balap kelas dunia di Indonesia telah disempurnakan dengan melengkapi berbagai fasilitas. Menurutnya, Dorna selaku operator MotoGP mengapresiasi keberlangsungan balap bergengsi tersebut di Indonesia karena memiliki nilai keunikan. Keberadaan sumber daya manusia pendukung seperti Marshall yang berasal dari wilayah setempat juga menjadi nilai plus dalam pelaksanaan MotoGP di Mandalika. Sebelumnya, sempat muncul isu Indonesia tidak akan lagi menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun depan seiring keterlambatan pembayaran hosting fee pada tahun ini. Hal tersebut sudah dibantah Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation Troy Reza Waroka. Troy optimistis pagelaran MotoGP Mandalika sesuai dengan kontrak bersama Dorna Sport yakni hingga 2031 mendatang. MotoGP Mandalika sendiri memiliki kontrak dengan Dorna selama 10 tahun sejak kali pertama digelar pada 2022. Presiden Joko Widodo menegaskan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di sirkuit Pertamina Mandalika tetap akan berlangsung pada tahun depan sebagai salah satu seri balap motor kelas premier. Jorge Martin merasa tidak melakukan kesalahan apapun saat crash pada lap pertama sprint MotoGP Mandalika 2024. Namun Pecco Bagnaia yang tepat berada di belakang saat insiden terjadi melihat kesalahan Jorge Martin pada tikungan 16 lap pertama sprint MotoGP Mandalika tersebut. Menurut Pecco Bagnaia, Jorge Martin melaju sangat kencang dan agak terlalu kencang memasuki tikungan 16 sirkuit Mandalika. Jika manuvernya berhasil, murid Valentino Rossi tersebut mengatakan bahwa Martin tak akan terkejar karena melaju sangat kencang di tikungan tersebut. Namun Bagnaia setuju dengan Martin bahwa sektor terakhir Mandalika sangat tricky dan tak boleh melaju terlalu kencang di sana, terutama di tikungan 16. Terlebih suhunya sangat panas 63 derajat Celcius di aspal. Jadi crash Martin juga membuat Bagnaia tersadar dan mengubah pendekatannya agar tidak mengikuti langkah rivalnya nyungsep saat memimpin lomba. Selain itu, Bagnaia mengakui bahwa dirinya kadang gugup dalam pertarungan kejuaraan. Ia merasa Martin juga merasakan hal yang sama. Makanya, keduanya malah sering crash dan membuang poin penting. Pedro Acosta berhasil meraih podium 2 pada balapan MotoGP Mandalika 2024. Namun, mimik mukanya terlihat tidak begitu bahagia. Di atas podium MotoGP Mandalika 2024, Pedro Acosta yang biasanya tertawa lepas seperti sedang pesta terlihat sedikit manyun. Mimik muka yang sama terlihat juga saat sesi press conference di mana wajah Pedro Acosta terlihat seperti mengkhawatirkan sesuatu. Ternyata bukan tanpa alasan pembalap tim gas-gas factory tersebut tidak bisa tersenyum melepas merayakan podium di Mandalika. Acosta khawatir dengan ancaman hukuman dari Race Stewart mengenai potensi pelanggaran tekanan ban. Saat balapan berakhir, Race Stewart langsung melakukan investigasi mendalam lantaran menduga ada pelanggaran tekanan ban di motor KTM RC60-nya. Kru tim gas-gas Tech 3 pun memberitahukan hal tersebut kepada Acosta, sehingga ia pun tidak bisa maksimal menikmati prosesi podium yang ada. Hingga sesi press conference, Stewart tidak juga mengumumkan keputusan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Makanya nih, wajah Acosta masih terlihat manyun dan kurang begitu pulang menjalani sesi-sesi pasca balapan. Untungnya, tepat setelah sesi press conference, juara Moto2 2023 tersebut dinyatakan tidak melanggar aturan tekanan ban. Setelah itu, ia langsung bisa tertawa lepas dan merayakan raihan bagusnya di belakang layar bersama Jorge Martin. Dugaan sementara ada kesalahan dalam sensor tekanan ban yang membuat beberapa pembalap sempat dicurigai melanggar aturan tekanan ban. Padahal, jika dipikir, suhu di Mandalika sangat panas dan hampir tidak mungkin tekanan ban berada di bawah ambang batas regulasi. Menang balapan dengan mutlak, Jorge Martin mengaku melihat hantu sepanjang balapan MotoGP Mandalika 2024. Hantu tersebut ada di tikungan 13 sirkuit Mandalika, membuat Jorge Martin terus deg-degan merinding dalam 27 lap balapan MotoGP Mandalika 2024. Namun, hantu tersebut bukan penampakan gaib, melainkan memori crash yang dialami Jorge Martin di MotoGP Mandalika tahun lalu. Tahun lalu, tikungan 13 sirkuit Mandalika memang memberikan teror yang besar buat sosok Martinator.
Di tikungan tersebut, ia mengalami crash saat memimpin lomba dan insiden tersebut bisa dikatakan menjadi kunci lepasnya titel MotoGP 2023 dari tangannya. Selain tikungan 13, Martin juga melihat hantu di tikungan 16 di mana ia crash saat memimpin sprint MotoGP Mandalika 2024 Sabtu kemarin. Dua tikungan tersebut benar-benar sangat menakutkan buat Martinator sehingga ia pun melewatinya dengan sangat hati-hati. MotoGP Mandalika 2024 tak berakhir manis untuk Marc Marquez. Mesin motor rider Gresini Racing itu terbakar, gagal finish di Lombok. Di sirkuit Mandalika, Minggu terjadi kecelakaan pada lap pertama. Jack Miller penyebabnya, berdampak pada Alex Marquez, Alex Espargaro, dan Luca Marini. Saat balapan tinggal menyisakan 15 putaran, Marc Marquez menepi dari trek. Motor Ducati tunggangan rider 31 tahun itu mengeluarkan api, langsung ditangani dengan pemadam. Menyoal alasan mengapa Desmos edisi GP23 Marc Marquez berasap dan sampai mengeluarkan api disampaikan oleh Simon Peterson. Jurnalis khusus tim MotoGP 2024 ini menyampaikan informasi melalui cuitan di media sosial X bahwa terbakarnya motor Marc Marquez bukan datang dari bagian mesin. Dengan begini, Marquez melanjutkan kutukan gagal finish di Mandalika. Sebab dalam dua edisi MotoGP Mandalika sebelumnya, Marquez tidak berkesempatan finish dalam balapan utama. Pada edisi perdana di MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez mengalami kecelakaan di sesi pemanasan. Hal itu yang kemudian membuat Marc Marquez gagal ikut balapan. Sementara pada edisi tahun lalu, Marc Marquez juga mengalami kecelakaan. Marc Marquez gagal mendapatkan poin karena kecelakaan di sesi sprint race dan balapan Minggu. Padahal, ex-pembalap Repsol Honda itu berhasil meraih podium ketiga pada sesi sprint race MotoGP Mandalika Sabtu 28 September 2024. Sayang, dirinya kini tak bisa meraih poin pada balapan utama. Marc Marquez dipaksa menelan pil pahit karena kembali gagal meraih hasil apik di MotoGP Mandalika. Motornya yang mengalami masalah itu nampak sedikit terbakar hingga mengeluarkan asap. Kakak kandung Alex Marquez tersebut akhirnya menepi dan kuda besinya pun masih terus mengeluarkan asap. Akhirnya, sang pembalap beserta tunggangannya pun kembali ke garasi pasca kejadian berbahaya tersebut. Tak lama kemudian, Marc Marquez memberikan pernyataan mengejutkan pasca dirinya gagal finish atau DNF di balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Hal ini diketahui dari salah satu cuitan Simon Peterson selaku jurnalis MotoGP ternama di akun X pribadinya. Simon Peterson mengungkapkan bahwa Marquez merasa kecewa karena Marshal MotoGP Mandalika 2024 tak memiliki alat pemadam kebakaran yang mumpuni. Menurut Simon, Marquez sangat menyayangkan motornya sampai rusak parah sebelum api berhasil dipadamkan. Meski demikian, Marc Marquez menampik jika dirinya menyalahkan Marshal yang bertugas. Pernyataan pembalap asal Spanyol itu pun langsung menyita perhatian penggemar motorsport internasional. Mereka memberikan komentar bahwa hal ini sangat disayangkan karena merupakan hal yang bisa membahayakan. Selain itu, warganet juga menyerukan bahwa padahal keselamatan pembalap adalah hal utama yang harus diprioritaskan. Juara dunia dua kali ini mengalami start yang buruk dari posisi keempat di grid saat MotoGP 24-nya Willy dan ban belakangnya spin, meskipun dengan cepat bisa kembali ke posisi keempat. Bagnaia menjelaskan dirinya sempat mencoba melakukan start yang sama seperti di sprint race, tetapi kopling motornya memiliki reaksi yang berbeda. Sehingga motornya melakukan sedikit wheelie dan bagian belakang mulai spinning tak terkendali. Ia kemudian finish di urutan ketiga. Namun start yang buruk ditambah dengan pendekatan balapnya yang terlalu berhati-hati di lap-lap awal membuat ia tidak bisa mengejar Jorge Martin untuk meraih kemenangan. Inkonsistensi dalam memulai balapan telah menjadi masalah yang mengganggu Bagnaia dalam beberapa seri terakhir dan itu adalah sesuatu yang dia minta Ducati untuk segera memperbaikinya. Baik Bagnaia maupun Bastianini tampak kesulitan untuk mendapatkan grip belakang di awal-awal balapan, di mana Bastianini sempat turun ke posisi ke-6 sementara Martin mampu melesat ke posisi terdepan dengan motor GP24 yang dikendarai oleh Pramac. Bagnaia percaya bahwa ini adalah karakteristik dari GP24, yaitu kesulitan untuk mendapatkan cengkraman belakang di awal balapan.
Namun bisa diimbangi dengan pengereman keras jika dirinya tidak terganggu dengan pembalap yang ada di depan.